Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin hadirat, adik-adik, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang diberikan kita pada malam hari ini. Kita memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah SWT dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Yang bertindak sebagai pemberi tausiah pada malam hari ini adalah Al Ustadz Khairul Yusuf. Al Ustadz Khairul Yusuf, alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Adapun sebagai imam tarawih akan dipimpin oleh Bapak Qasim. Kemudian Bilal tarawih oleh Ananda Helmi, doa kamilin oleh Bapak Rahmat. Amin. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi aujabana bisiyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Yang lainnya kemana ini salawatnya? Ulangi, siap-siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, capek enggak puasa? Yakin enggak? Mosok tidur dari pagi ketemu sore, itu bukan latihan puasa, latihan mati. Tinggal nahlilin aja. Sudah capek puasa masih ditambah terawih, capek enggak? Masih enggak juga. Kalau terawihnya 23 gimana? Lambemu. Itulah anehnya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Umat yang seperti kita inilah yang dijadikan iri dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Apa yang membuat mereka iri? Pertama, yang diberikan bulan suci Ramadan cuma umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Di mana pada saat dia berbuat dosa, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, ketika dia mau bermunajat kepada Allah, langsung Allah hancurkan dosa dan kesalahannya. Allah terima dengan ikhlas sebagai orang-orang yang beriman.
Sekali dia berbuat dosa, Allah biarkan, barangkali besok ingat. 2 kali Allah biarkan, sampai saat ini, berarti Allah masih percaya kepada kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau sampai saat ini, malam hari ini, kita masih bisa melaksanakan salat tarawih dan puasa, berarti Allah masih percaya kepada kita. Kita sebagai anak, Allah percaya kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha, tidak pernah durhaka kepada orang tua. Allah masih percaya kepada kita sebagai bapak yang akan menyantuni, menyayangi anak dan istri kita sampai dia mengenal dengan Allah, selamat dunia dan akhiratnya. Kalau ibu-ibu sampai hari ini masih diselamatkan oleh Allah, Allah percaya kepada ibu-ibu, ibulah menjadi ibu yang solehah di tengah-tengah keluarganya. Ibu-ibu kalau sudah solehah Pak, apalagi Ramadan kayak gini, dengerin ceramah-ceramah, insya Allah nggak bakal rewel lagi, amin. Nggak bakal cerewet lagi, yakin. Tapi bohong. Hadirin sekalian yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang membuat para nabi ini kepengen dijadikan umat baginda Rasulullah SAW, tapi Allah tidak izinkan? Satu saat Nabi Musa alaihi salam, dia merasa bisa berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertanya kepada Allah, Allah langsung jawab, berdialog langsung. Tapi dialognya nggak kayak kita. Bro, kemana? Kesono. Ngapain? Biasa nembak si doi. Nggak kayak gitu, keles. Allah mah beda. Ketika Nabi Musa bermunajat, Allah berikan jawabannya sebagaimana dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan ilham. Satu ketika Nabi Musa bermunajat karena dia merasa lebih dekat dengan Allah, dia mempunyai keistimewaan bisa berdialog langsung dengan Allah. Dia pengen nanya, penasaran, ya Rabb, hal akuna ahadan mithlama akramtani haitsu asmitani kalamak. Wahai Allah, adakah orang lain yang dekatnya sama dengan aku di saat aku bisa berdialog langsung denganmu ini, wahai Allah? Ada nggak orang lain selain aku? Wow, nantangin. Allah langsung berfirman, ya Musa, innali ibadun akhrijuhum fi akhir zaman. Aku nanti punya umat, punya hamba yang stoknya akan aku keluarkan nanti di akhir zaman. Di saat mereka tidak pernah melihat nabinya, tapi rasa cinta dan rindu kepada nabinya luar biasa, membangkitkan semangat, membasahi bibir-bibirnya mereka untuk bersolawat, rindu kepada nabinya, padahal mereka tidak pernah melihat nabinya. Umat yang aneh. Wa ana aqrabu ilaihim minka, aku nanti lebih dekat dengan mereka daripada engkau saat ini, wahai Musa. Fa akrimuhum bi syahri Ramadan, aku muliakan mereka dengan aku berikan bulan suci Ramadan. Fa idza kallamtuka wa baini wa bainika sab'ina alfi hijabin. Musa, ingat, di saat kita berdialog seperti ini masih ada 70.000 hijab yang menghalangi antara aku dengan engkau. Fa idza shamat ummatu Muhammadin, mana salawatnya? Kesuwen. Salawatan males. Fa idza shamat ummatu Muhammadin,
ketika umat Muhammad berpuasa, wabiyaddat syafahuhum, terlihat memutih bibir-bibir mereka menahan rasa lapar dan haus. Wasfarrat alwanuhum, wajah mereka memucat, letih, lemah, lesu, tidak berdaya, sampai tidur dari pagi ketemu maghrib. Masya Allah, kalau di Nurul Yakin banyak, insya Allah di sini makin lebih banyak. Nggak ada di sini ya, insya Allah, amin. Tampang-tampang begini mah udah samanya. Ketika wajah mereka memucat, liridoi, yang mereka cari bukan pujian, yang mereka cari bukan pangkat dan derajat, yang mereka cari bukan kesuksesan dunia, tapi yang mereka cari ridhoku, kata Allah. Arfi'u tilkal hijab waqtal iftar, aku hilangkan, aku hancurkan, aku angkat 70.000 hijab yang menghalangi engkau saat ini ketika mereka berbuka puasa. Alhamdulillah, di saat kita berbuka puasa Allah sangat dekat dengan kita. Ustadz, dalilnya mana? Biasanya ada anak Wahabi atau itu, mana dalilnya, mana dalilnya? Lambemu pengen tak kepluki ya. Dalilnya Allah lanjutkan dalam kewajiban kita berpuasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Duh Kanjeng Nabi Muhammad kekasihku, kalau ada jamaah Al-Khairiyah nanya bagaimana perhatianku kepada mereka yang sedang berpuasa, fa inni qarib, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku dekat dengan mereka. Nggak usah dicari lagi, aku dekat dengan mereka, nggak usah ragu-ragu lagi. Kemudian kalau sudah dekat bagaimana? Allah lanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengijabah, mengabulkan doa-doa rintihan-rintihan hamba-hambaku yang saat itu mau berdoa kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah katakan kedekatan Allah ini, wa ana aqrabu ilaihim min hablil warid, aku dekat dengan mereka, bahkan kedekatanku lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Hadirin sekalian, mumpung bulan suci Ramadan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, minimal ada 2 tujuan Allah kenapa kita dikasih puasa. Yang pertama, litaqarrubin ilallah, agar seorang hamba bisa dekat lagi sama Allah yang selama ini kita lalai, selama ini kita jauh. Kalau kita saat jauh, bagaimana doa kita didengar oleh Allah Subhanahu. Pantes doa pagi, siang, malam, sore, hari nggak pernah dikabulkan sama Allah karena kita jauh dari Allah. Adik-adik, bapak-bapak sekalian, kalau mau ketemu lurah, kenal dulu sama protokolnya. Langsung janjian sama Pak Lurah, kagak bakal ditemuin, bikin KTP 2 tahun. Temuin protokolnya. Kalau udah ketemu protokolnya deket, maka bikin KTP bisa 1 hari. Wani piro. Betul-betul. Kalau sudah dekat dengan Allah, luar biasa apa yang kita minta Allah kabulkan. Yang jadi pengusaha, ayo minta
supaya usahanya lancar. Yang dagang mudah-mudahan dagangannya laris. Yang gojek online mudah-mudahan penumpangnya banyak. Yang jadi pegawai negeri mudah-mudahan cepat naik pangkat. Yang jadi dokter suster mudah-mudahan pasiennya banyak. Ya habis dokter doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan orang semuanya pada sehat. Lah dia makan apa? Kemarin nganter orang ke kuburan, ketemu sama tukang gali kuburan. Kebetulan orang Ciamis. Punten bah, orang Ciamis. Mangku maha ayeuna. Ah parah Ustad. Nah parah tuh. Kenapa parah? Ayeuna mah Ustad poe ieu nu maot kur 2 orang jalma wungkul. Ngerti nggak? Ustadz, sekarang mah hari ini yang mati cuma 2 orang. Maksudnya gimana? Ustadz, anak saya juga pengen beli sepatu, pengen beli baju, emaknya pengen beli ayam, beli daging buat nyambut lebaran, pengen pulang kampung. Kayak abah besok mau pulang kampung, ada duitnya. Lah kalau gini terus kapan saya bisa nyukupi semua? Jadi ya saya berdoa, doanya ya mudah-mudahan minimal 20 orang sehari. Alhamdulillah. Nah yang alhamdulillah itu hati-hati, hati-hati. Litaqarrubin ilallah, agar dekat. Kalau sudah dekat, apapun yang kita minta luar biasa. Nah, bagaimana cara Allah mendekati kita? Pertama, Allah mendekati kita, Allah adakan pemutihan status. Pada saat kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kan belum dilanjutin. Pada saat dipanggil amanu, Allah tidak pandang latar belakang kita. Apakah kemarin kita pernah nyolong? Apakah kita sebagai tukang begal, koruptor, maling, bajingan? Asalkan tersentuh dengan Ramadan, dia berupaya memperbaiki diri, Allah panggil semuanya. Tidak, bukan ya bajinganun, ya malinganun, ya begalun, ya koruptaun, tapi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Allah angkat derajat kita, pemutihan. Yang kedua, Allah mendekati kita, Allah sebarkan bonus-bonus. Segala macam yang kita perbuat dalam bulan suci puasa ini, dalam bulan suci Ramadan ini, Allah jadikan bonus. Bahkan tidur ngiler kita Allah anggap ibadah, asal jangan dari subuh ketemu maghrib dodol. Lu kapan sholatnya? Jadikan bonus. Sedekah di luar Ramadan Allah lipat gandakan 10 kali. Di dalam bulan suci Ramadan biasa Jumatan masukin 2000, Ramadan ganti goceng minimal. 3 tahun yang lalu 2000, sekarang masih 2000. Nasi uduk aja tadinya 3000 dapat, sekarang goceng. Masih masukin amal jariah klotak 2000 lagi, 2000 lagi. Allah lipat gandakan dalam bulan suci Ramadan 700 kali lipat. Alhamdulillah. Insya Allah besok nggak saya dengar lagi. Cuma untuk bapak-bapak 100 sekian, ibu-ibu 100 sekian, totalnya 300 sekian. Bayar ustadznya aja, buat bayar ustadz kurang. Gue jujur aja, jujur. Nah ustadz dibayar 2000, masih mahal monyet. Lihat monyet di Ragunan 15.000. Emang gue ganteng mana sama monyet? Subhan, ini ngomongin Nurul Yakin.
Yakin ini. Nur Yakin Al Khairiyah mah insyaallah. Subhanallah. Apalagi anak-anakku sekalian, bapak-bapak, sempetin menyisihkan sebagian rezeki kita kirimin sama orang tua kita yang mereka sekarang ini sedang menunggu kehadiran kita, menunggu bantuan kita. Janji Allah lipat gandakan menjadi 35.000 kali lipat bantuan kita yang kita setorkan untuk kedua orang tua kita. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan bahkan Allah melipat gandakan pahala anak yang soleh seperti ini sampai manusia makhluk manapun tidak mampu menghitung berapa banyak yang Allah berikan buat anak yang soleh ini. Amin ya rabbal. Yang ketiga, cara Allah mendekati kita, Allah berusaha melupakan kesalahan dan keburukan kita selama ini. Ayo, yang dulu kita pernah nyekek botol dari AO, Raja Wali, vodka, tequila, red label, black label, apal mantan, apal sengaja ngapalin gua biar nggak kalah sama tukang-tukang mabok. Baru Raja Wali minum setengah udah beler. Saya pernah masuk ke Fantastic Diskotik di Ramayana di Jogja, Klender, sebelum kebakaran. Saya jadi barboynya. Red label, black label, tequila, vodka, itu yang nyala tuh vodka. Iya, manggut-manggut. Gak kalah, Ustadz gak kalah. Dinyalain ke 300.000 dulu single, bukan segini. Single itu segini nih, seperempatnya ini single 300.000 yang mahal. Mereka nggak beler-beler amat. Ini yang 30.000. Baru minum dua sloki nyemprot. Dulu sekarang mah insya Allah nggak ada. Ayo. Yang ketiga, Allah hapuskan semua kesalahan kita asal kita mau berdoa kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'a amalan salihah wa wahab lana rizqan halalan, bareng-bareng, wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Enak-enak ngomong anak, ngomong cucu, astaghfir, diomelin bini, astaghfirullah. Berantem sama bini, ngomel mulu, biarin aja, diemin, biar kayak orang gila, ngoceh sendiri. Ujung-ujungnya kan berhenti sendiri. Betul-betul. Sholawatan kita, istighfar, astaghfirullah, insya Allah panci melayang. Bangetan lagi marah-marahan malah istighfar. Jangan didik anak yang enggak, Bu. Ngomong cucu, aku masih ting-ting. Wah, repot.
repot, bakal jadi cucu kurang ajar itu. Angel gitu. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir nih janji Allah, cara mendekati Allah kepada kita, Allah jadikan pahalanya atau pahala yang pantas buat orang puasa apa? Tidak ada lain, surga. Ini ciri-ciri muka-muka ahli surga semuanya. Kelihatan ini ciri-ciri ahli surga semuanya. Kata Nabi, al jannatu mustaqatun arba'ati nafar. Terakhir ya, terakhir sebentar lagi. Sampai jam berapa? Buset. Lanjut. Enak yang duduk ketawa, ketawa. Yang di depan mikir, ngomong apa lagi, mau ngomong apa lagi. Mana serak, mau minum malu. Biasanya mah dibukain, ini masih nancep. Udah ketahuan tangan lagi sakit. Gimana nancepinya? Biarin. Ya. Yang penting pulang ada amplopnya. Keceplosan. Ustadz haram minta amplop. Haram. Saya bilangin, Ustadz haram minta amplop. Tapi lebih haram lagi ngundang Ustadz nggak ngasih amplop. Cuma ngingetin, biasanya pulang di amplop. Kalau belum biasa ya biasain dong. Nggak ngarepin amplop, dikasih syukur, ditebelin tambah syukur. Ciri-ciri kenapa saya bilang ini ciri-ciri ahli surga, karena sudah ada empat-empatnya cirinya. Pertama, talil Quran. Ini tampang-tampang yang sering baca Quran. Sempatkan setiap hari baca Quran walaupun cuma satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Itu yakin itu malaikat mencicil. Buset. Bener-bener seayat bro. Tapi alhamdulillah tadarus Quran. Ada yang masing-masing kita di rumah tadarus Quran ya, ada yang habis 3 juz dapat 3 juz, alhamdulillah. Ada yang dapat 2 juz, alhamdulillah. 1 juz kagak baca-baca, sampai juz 30 aja kagak kebaca. Insya Allah ini semuanya ahli Quran. Tolong sempetin, Ustadz saya belum bisa baca Quran lancar. Baca Iqra sama dengan Quran. Insya Allah jangan malu. Bapak yang sudah tua jangan pernah malu belajar Quran. Malulah di saat kita berkopiah laksana orang yang soleh, begitu di hadapan Allah kita tidak pernah bisa membaca Al-Quran, lebih malu lagi kita. Belajar di musola Al-Khairiyah malu, minta ajarin cucu, mulai dari Iqra. Insya Allah jangan pernah mati dulu sebelum mulut ini banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Ciri ahli surga itu orang yang bisa jaga omongan, nggak pernah ngomongin aib orang lain. Yang biasanya suka gosip ibu-ibu apa bapak-bapak. Sekarang zaman ngetren banyakan bapak-bapak yang ngegosip. Betul-betul bu? Mana ibunya sih? Tadi katanya ada ibu-ibu juga. Ada ibu-ibu? Oh ada. Lapor ada. Ngabsen nih. Wahafidhil lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Banyak-banyak ngasih makan sama orang yang butuh, apalagi bulan suci Ramadan, apalagi yang dikasih ustadz, luar biasa. Kalau apalagi yang dikasih ustadz, luar biasa pahalanya. Kata Nabi, barang siapa yang bisa membahagiakan hati orang dengan makanan dan minuman sehingga dia terasa lega dan kemudian berdoa, maka dakhalatil jannah min ayyibabin sa'at. Pintu 8 pintu surga dibuka buat orang itu
dan kemudian silahkan masuk dari pintu manapun dia masuk, dia mau. Alhamdulillah. Kiai dengan yang biayai dia jadi kiai, duluan mana masuk surga? Duluan mana? Riwayat yang sahih, duluan orang yang biayai dia waktu nyantri sampai jadi kiai, dia yang duluan masuk surga daripada kiainya. Paham? Al jahilu as-sakhiyu khairun minal abidi al bakhili. Orang yang bodoh agamanya tapi gampang memberi berderma itu lebih baik daripada ahli ibadah meditnya nggak karu-karuan. Rasain dong. Duit bapak nempel di keramik ini, saksikan Allah jadi saksinya. Selama masjid ini berdiri berapa orang ini? 100 orang. Dikalikan kalau satu orang dapat 70.000 pahala, dikalikan berapa orang? Itu untuk yang nempelin uangnya di masjid ini. Itu baru sholat tarawih. Bagaimana dengan sholat isya? Bagaimana dengan sholat subuh? Bagaimana ini berketerusan sampai puluhan tahun? Begitulah Allah membalas pahala orang yang berderma. Jangan pernah merasa hilang duitnya untuk berderma. Yang terakhir ciri orang yang soleh itu wasaimu Ramadan. Orang itu berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti sarinya, pakailah momen terbaik ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing medit kurangi meditnya, yang jahat jangan jahat lagi, yang pelit jangan pelit lagi, yang biasanya kejam jangan kejam lagi, yang biasanya ngomongin orang stop, jangan ngomongin orang lagi. Saya tanya terakhir, Pak Adha, saya tanya ya, boleh? Seandainya anak dan istri Pak Adha besok, seandainya mohon maaf, seandainya besok meninggal dunia, mohon maaf ya, ini contoh aja, apa yang terjadi pada Pak Adha? Sedih? Apa yang menyebabkan sedih? Nggak bisa ketemu, nggak bisa bahagiain, tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka, tidak lagi bisa ngajak mereka untuk berbahagia, begitu? Saya kembalikan kepada kita semua, kalau seandainya semua keluarga kita besok meninggal, kemudian kita sedih, menyesal dan segala macam, kalau untuk masalah sedih, membahagiakan dan merangkul mereka, menyayangi mereka, kenapa sampai nunggu mati dulu? Kalau kita kerjakan sekarang, yang belum pernah mencium jidat anak, cium sekarang, mumpung masih Allah kasih kesempatan kepada setiap kita. Corona menghantui kita, 2 hari lewat. Cempaka 1 hari 3 orang, padahal Cempaka dekat dengan sini. Artinya apa? Mumpung ada waktu, ayo perbaiki diri kita. Kita sayangi anak kita, kita sayangi orang tua kita. Yang belum pernah ketemu, cium tangannya. Jangan cium tangan ulama, jangan cium tangan Habib dulu sebelum mencium tangan kedua orang tua kita. Kumpulkan Habib sebanyak ini, kumpulkan ulama sebanyak ini, mendoakan kita. Dibandingkan dengan orang tua kita yang renta di belakang, dia berdoa, Allah lebih milih doa orang tua kita ketimbang para Habib dan ulama. Muliakan mereka, insya Allah kita hidup kita berkah, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, maksud hati ingin memeluk gunung, apalah daya gunung yang kegedean. Maksud hati ingin menyambung, apalah daya waktu yang tidak mengizinkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.